Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu fasal. Di sini kita akan menjelaskan tentang masalah mandi. Walladzi yujibu al-ghusla. Adapun sesuatu yang mewajibkan mandi. Walladzi yujibul ghusla. Adapun sesuatu yang mewajibkan mandi. Sittatu asya'a, itu 6 perkara. Salah satun, yang 3 tashtariku. Salah satun yang 3 tashtariku, umum. Tashtariku umum fiha, di dalamnya. Umum bagi siapa? Ar-rijalu para lelaki, wan nisa'u dan perempuan. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6, yang mana 6 di sini dibagi 2 kelompok. Yang pertama ini adalah 3 umum bagi lelaki dan perempuan, yaitu apa? Wahiyya, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat vital. Bertemunya 2 alat vital, yaitu hubungan suami istri. Itu menyebabkan orang tersebut wajib mandi. Kemudian wa inzalul mani, dan keluar mani. Wa inzalul mani, dan keluar mani. Keluar mani atau sperma. Wal mautu, dan meninggal. Wal mautu, dan meninggal. Kemudian wasalah satun, dan yang 3 takhtasu khusus. Takhtasu khusus biha, dengannya. Biha, dengannya. Khusus untuk siapa? Khusus an-nisa'u, perempuan. An-nisa'u, perempuan. Wahiyya, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Wahiyya, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Nah, fasal di sini menjelaskan yang mewajibkan mandi itu apa aja, yaitu ada 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini dibagi 2 kelompok. 1 kelompok umum bagi lelaki dan perempuan, yaitu apa? Ada 3, yaitu ketika ada lelaki perempuan melakukan hubungan suami istri, yang mana alat vitalnya berjumpa dengan yang lain, itu menyebabkan wajib mandi. Yang kedua, ketika keluar sperma, ketika keluar mani. Biasanya untuk lelaki maupun perempuan, baik itu mimpi atau keluar dengan sendirinya tanpa ada hubungan suami istri, itu juga mewajibkan mandi. Yang terakhir adalah meninggal. Nah, meninggal pula itu menyebabkan wajib mandi. Di sini tidak ada bedanya lelaki ataupun perempuan. Kalau kelompok yang kedua ini, kelompok yang khusus bagi perempuan, yaitu apa? Yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini kekhususan untuk perempuan. Nah, ketika perempuan sedang haid, bukan ketika dia haid habis itu mandi, bukan. Maksudnya di sini ketika dia haid, setelah itu mampet, setelah itu berakhir masa haidnya. Nah, ketika seperti itu dia wajib mandi. Mandi apa? Mandi dari haid. Begitu pula nifas. Kalau nifas itu apa? Darah yang keluar dari
setelah melahirkan. Nah, kemudian wal wiladah, begitu juga melahirkan. Melahirkan tersendiri itu mewajibkan mandi, nifas juga mewajibkan mandi. Namun jikalau dia habis melahirkan, bukan langsung mandi seketika, bukan, tapi menunggu. Kalau masih ada darah nifasnya, nggak boleh mandi. Yang mana mandi ini mandi wajib. Kalau mandi biasa Ustadz, mandi untuk membersihkan. Kalau untuk membersihkan nggak masalah, no problem. Nah, yang dimaksud di sini ketika mandi untuk mandi jinabat, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu nggak boleh. Harus menunggu sampai selesainya nifas. Nah, ini 6 perkara tentang yang mewajibkan mandi. Selain itu berarti tidak ada. Selain itu berarti tidak ada, kecuali nadar nanti lain. Pasal berikutnya, faslun aihada faslun. Adapun ini itu fasal wa faraidul ghusli. Adapun rukun-rukun mandi. Rukun mandi ada berapa? Salah satu asya'a itu 3 perkara. Rukun mandi ada 3 perkara. Apa itu? Pertama, an-niyatu niat, wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Idza kanat, ketika terdapat ala badanihi, atas badannya, atas badannya. Kemudian wa isolul ma'i, dan menyampaikan air, ila jami'is sya'ri, ke seluruh rambut, baik rambut kepala atau rambut semuanya, alis semuanya. Wal basyarati, dan kulit. Kulit, semua rambut dan kulit wajib didatangkan air, wajib terbasuh oleh air maksudnya. Wasunanuhu, adapun sunah mandi. Sunah mandi ada berapa? Satu asya'a, itu 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal wudu'u, dan wudu qoblahu, sebelum mandi. Sebelum dia mandi, wudu dulu. Kemudian wa imrarul yadi, dan menggerakkan tangan, atau dalam kurung menggosok-gosokkan, digerak-gerakkan, digosok-gosokkan, menggosok. Alal jasadi, atas tubuh. Tangannya digosok-gosokkan ke tubuh. Wal muwalatu, dan sambung. Mualah, sambung. Artinya sambung di sini kita membasuh semua tubuh kita dengan satu keadaan. Jadi tidak semisal ini sekarang basuh rambut, basuh kepala, mandi untuk kepala dulu, nanti sejam kemudian untuk kaki. Nah, itu bukan mualah. Namanya mualah itu dilakukan secara berlangsung. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan dulu, bagian kanan dulu. Kemudian alal yusra, mengakhirkan yang kiri, atau alal yusra, atas yang kiri. Nah, ini pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Rukun itu apa? Rukun berarti sesuatu yang kita wajib lakukan ketika kita mempraktekkan ibadah tersebut. Nah, di sini kan berarti ibadah mandi. Nah, mandi berarti harus niat. Niatnya bagaimana?
nawaitu husnal jinabah li raf'il hadasil akbar. Boleh. Atau saya niat mandi jinabat, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, boleh, nggak masalah. Yang penting di hati, nggak harus memakai bahasa Arab, terserah. Yang penting kalian niat di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, harus menghilangkan najis. Ketika di tubuh kita terdapat najis, harus dihilangkan dulu, harus dibuang dulu. Sebabnya apa? Sebabnya nanti kalau ada najisnya, otomatis tubuh kita menjadi mudah najis, terkena najis dengan air tersebut, maka harus dihilangkan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mendatangkan air ke seluruh rambut dan badan. Ini harus diperhatikan. Terlebih mungkin kalian baru awal-awal melakukan ini. Kalau semisal yang belum pernah haid, ya berarti gak pernah melakukan. Mandi biasa berarti, mandi untuk bersih. Kalau ini kan mandi atas kewajiban. Nah, berarti perhatikan seperti telinga, lipatan telinga, pusar, terus lipatan ketiak, dan yang lainnya itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti malah tidak terbasuh. Ketika tidak terbasuh, otomatis tidak sah mandi kita. Ketika mandinya nggak sah, bagaimana sholatnya, bagaimana membaca Al-Qur'annya, semua itu disyaratkan untuk suci. Nah, seperti itu. Makanya harus diperhatikan. Jangan sampai asal mandi aja begitu, enggak, harus kita perhatikan. Nah, kemudian tentang sunnah mandi itu apa? Sunnah mandi tadi disebutkan ada 5, yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan wudhu sebelum mandi. Sebelum kita mandi dan sebelum itu kita membaca basmalah dan wudhu dulu. Ketika sudah di kamar mandi bagaimana Ustadz? Ketika kita di kamar mandi nggak boleh baca basmalahnya itu dikerasin, harus di dalam hati. Sebabnya nggak boleh kalimat-kalimat yang disucikan, yang diagungkan itu kita baca di tempat yang hina, yang kotor, seperti kamar mandi, WC, nggak boleh. Makanya ketika kita mau baca basmalah, otomatis harus di dalam hati. Kemudian kita disunahkan untuk menggerak-gerakkan tangan ke jasad kita atau ke tubuh kita, digosok-gosok, itu. Nah, kemudian baru mualah itu melakukannya secara berlangsung. Kemudian yang terakhir, kita harus mendahulukan yang kanan seperti tangan, pokoknya anggota tubuh kita yang kanan dulu itu disiram dulu, seperti itu. Ketika ini sudah selesai, ketika nanti kalian dingin itu gimana Ustaz? Secara medis nanti ini disarankan, semisal kalian merasa dingin, jangan langsung disiramkan ke kepala. Makanya tadi kan disiramkan dulu ke yang anggota kanan dulu kan. Maka dari itu jangan sampai kita siramkan langsung ke kepala. Karena apa? Karena kalau kepala langsung ini sensitif. Terlebih kepala ini ada alat yang mana ada organ yang sangat vital sekali, sangat rawan sekali. Maka dari itu jangan langsung disiram kalau semisal dingin. Semisal ini kan ada otak, ada apa, nanti khawatirnya kaget. Maka dari itu ini secara medis juga dibenarkan disiram dulu kakinya. Supaya apa? Supaya tubuh kita biar ada persiapan. Nah, seperti itu, disiram dulu kakinya. Di situ kita mandi bagian kanan, bagian kiri ya, dan digosok semuanya. Nah, ini tentang sunnah-sunnah mandi. Pasal berikutnya, faslun ayhada faslun, adapun ini itu pasal. Wal ikhtisalatu al masnunatu, adapun mandi yang disunnahkan. Mandi yang disunahkan sab'ata asyara,
sab'ata asyara itu ada 17. Ada 17. Ghuslan berupa mandi, jenis mandinya. Ghuslan berupa mandi. Ada 17 mandi yang disunahkan. Seperti itu kalau kalian terjemahkan nanti. Yang pertama, ghuslul jum'ati, atau bisa dibaca jumu'ati. Boleh disukun mimnya atau di dhammah. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi untuk sholat Jumat. Mandi sholat Jumat. Wal idaini, dan mandi 2 hari raya. Apa 2 hari raya? Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wal istisqai, dan mandi sholat istisqa, sholat minta hujan kalau kemarau panjang itu. Kemudian wal kusufi, dan mandi sholat gerhana. Kalau mau kita mengadakan sholat gerhana, kita mandi dulu. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, sehabis atau dari sehabis memandikan mayit. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, dari sehabis memandikan mayat. Sebabnya kalau orang itu habis memandikan mayat biasanya tuh lemas, makanya kita disuruh mandi. Makanya hikmah mandi itu untuk menyegarkan badan kita. Makanya yang gampang lemes, gampang mandi. Sebabnya dengan mandi itu tubuh kita menjadi segar, kecuali kalau lemesnya karena sakit, demam atau apa. Nah itu ya nggak bagus mandi. Tapi kalau lemesnya itu karena capek, karena apa, ya mandi. Nah itu hikmahnya seperti itu. Makanya seperti tadi yang diwajibkan mandi di atas itu, sebabnya apa? Sebabnya orang-orang yang diwajibkan mandi di atas itu biasanya tuh capek. Seperti orang hubungan suami istri, orang haid, orang nifas, orang wiladah. Untuk mengupdate lagi, untuk mengupgrade kekuatan atau dayanya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mandi biar segar. Kemudian wal kafiri idza aslam, dan orang kafir ketika telah masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam, baru masuk Islam sudah mandi. Wal majnuni, dan orang gila. Wal muhma alaih, dan orang pingsan. Idza afaqa, ketika mereka sadar. Wal ghuslu indal ihrami, dan mandi ketika mau ihram. Ihram untuk apa? Untuk haji maupun umroh. Semoga kita diberikan rezeki untuk bisa haji dan umroh. Amin. Waliduhuli Makkah, dan untuk masuk Makkah. Ketika kita mau masuk ke kota Makkah, nah di sini kita disunahkan mandi. Kenapa? Sebabnya itu kan kota yang suci. Setidaknya kita membersihkan diri. Seperti itu. Walil wukufi, dan untuk wukuf itu berdiam diri di Arafah, di kota Arafah. Nah, ketika kita nanti haji di tanggal 9 Dzulhijjah, nah itu kan ada kewajiban untuk wukuf di Arafah. Nah, kita disunahkan untuk mandi. Walil mabiti, dan untuk menginap. Bi Muzdalifah, di kota Muzdalifah. Begitu pula ketika kita mau menginap di kota Muzdalifah untuk rukun daripada haji, kita juga disunahkan untuk mandi. Waliromyil jimari, dan untuk melempar jumroh. As-salasi yang 3, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Kemudian walit tawafi, dan untuk tawaf keliling 7 kali mengitari Ka'bah. Wali sa'i, dan sa'i
Sa'i itu lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian waliduhuli Madinati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk masuk kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah Al Munawwaroh. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan mandi yang disebutkan di atas, sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh di kota suci. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bissawab.